terhadap dokumen elektronik tanpa izin pemiliknya begitu. Nah itu yang dijelaskan oleh penyidik. Kemudian penyidik memaparkan dalam bentuk slide, ya cuma 1 atau 2 slide ya. Kadang-kadang di zoom, kadang-kadang di slide-nya itu diperbesar begitu. Setidaknya yang dijelaskan adalah tadi selain pelapor ada jumlah bukti. Jumlah bukti sebenarnya juga sudah kita ketahui dari kepala Biro Humas Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jadi sebagaimana kita ketahui ada sekitar 700-an bukti. 130-an saksi, 22 lebih ya, 22 atau 24 ahli. Nah itu saja. Memang di dalam paparan diketahui ada ahli apa saja. Ada ahli bahasa, ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi, dan seterusnya gitu. Kemudian dijelaskan pula pasal-pasal yang tadi saya sudah sebutkan. Dan setelah sesi pemaparan itu baru masuk sesi apa yang menjadi keluhan dari tim kami yang melakukan Dumas atau pendumas. Memang ada beberapa yang menyampaikan di sesi pertama perwakilan Bang Egy dan perwakilan dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dari kami yang mengajukan evaluasi kritik terhadap gelar perkara khusus itu ada saya, ada Bung Gafur Sangaji, ada Bang Petrus Celestinus, kemudian 3 prinsipal juga mengajukan, yakni ada Bang Rustam Effendi, Bang Rizal Fadila, dan Bu Kurnia. Terakhir juga Bu Untung Susiasi juga ikut menyampaikan. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya perkenalkan, hari ini alhamdulillah kami mengadakan konferensi pers untuk menyikapi gelar perkara khusus Senin 15 Desember 2025 yang lalu diadakan oleh Kepala Bagian Pengawas Penyidik Polda Metro Jaya. Di sebelah kanan saya ada Pak Roy Suryo. Ini Bang Hedi Junior begitu. Kemudian Maijen TNI Purnawirawan Pak Sunarko begitu. Terima datang Pak, terima kasih hadir. Kemudian sebelah kiri saya Samsir Jalil, beliau juga tim kuasa hukum yang hari ini insya Allah nanti akan membacakan sikap kami terhadap gelar perkara ini seperti apa. Kemudian ada Bang Rizal Fadilah, ini gelarnya beliau ini TSK ya, dan terhambat untuk menunaikan ibadah karena TSK tadi ya, nanti bisa diceritakan. Kemudian ada Prof. Tono Sabtono, beliau juga kemarin hadir di sesi kedua memaparkan. Advokat Baru Zaman, ini tim kita juga kacamatanya juga hitam, jadi kalau bodyguard itu kita Baru Zaman bodyguard kita ya. Kemudian Bu Aspari Pilihan ya, ini tim advokasi yang kemarin juga ikut ke dalam proses gelar perkara khusus. Dan selanjutnya rekan sejawat saya Advokat Kurnia Triroyani yang kemarin juga ikut ke dalam selaku prinsipal. Kemudian ada juga Bung Rustam Effendi kemarin juga hadir dalam, bahkan beliau ini yang meyakinkan ijazah itu sama dengan yang sudah beredar dan dia tegaskan foto itu bukan foto Jokowi, nanti bisa diceritakan lagi. Kemudian di sebelah paling ujung ada Fitran Sadeli juga tim kuasa hukum yang membersamai kita semuanya. Kemudian tidak kami bersalah semuanya, jelas ada ibu aktivis dari Aliansi Rakyat Menggugat, juga seluruh tamu undangan yang berkenan hadir. Terima kasih, dan tentu saja kami sangat berterima kasih kepada abang kami Bang Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani SHMA, yang hari ini memang kita berada di kantor beliau untuk mengadakan konferensi pers. Baik, yang pertama saya akan jelaskan apa yang terjadi dalam proses gelar perkara khusus.
Dasar dari gelar perkara khusus itu adalah ketentuan pasal 33 per Kapolri nomor 6 tahun 2011 begitu. Kemudian yang melatar belakangnya adalah dari kami sendiri ada 2 surat permohonan gelar perkara khusus. Yang pertama kami ajukan di tanggal 21 Juli 2025. Kemudian yang kedua ada di tanggal 20 November 2025. Selain dari yang kami ajukan dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, juga ada pengajuan dari tim advokasi Bang Egy Sujana tanggal 14 November 2025. Jadi ini yang melatar belakangi adanya gelar perkara khusus. Kemudian kemarin pihak yang mengadakan gelar perkara khusus adalah Kepala Bagian Pengawas Penyidik atau Kabakawasidik yang saat ini dijabat oleh Bapak AKBP Mihardi Mirwan. Kemarin beliau yang mengantarkan acara dan gelar perkara khusus dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Pak Wadir. Jadi Kombes Pol Iman Imanuddin yang langsung memimpin agenda begitu. Hadir dari jajaran Polda Metro Jaya, penyidik di bagian Kamnak, kemudian juga ada kepala unit dari Kamnak, kemudian dari institusi polisian ada Divkum Mabes Polri, ada Itwasum Mabes Polri, ada Dipropam Mabes Polri. Kemudian mitra yang diundang ada Komnas Perempuan, sayangnya tidak hadir, Komnas HAM sayangnya tidak hadir, dan kemudian ada dari Ombudsman hadir untuk dimintai pandangannya dalam proses gelar perkara khusus. Kemudian dari Pendumas dari kami hadir yang pertama adalah prinsipal dan kuasa hukum dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, termasuk Pak Roy Suryo, Bu Kurnia, Bang Rustam, dan Bang Rizal Fadilah hadir, dan kami mau mendampingi ya, masing-masing itu didampingi oleh 2 orang advokat. Kemudian dari Terdumas hadir beberapa pelapor yang dulu melaporkan klien kami. Yang pertama Lecumanan yang didampingi oleh 2 orang, Ade Darmawan dan Boy Ramikanu. Namun di sesi kedua pendampingnya ternyata tidak ada legal standing sehingga diminta untuk keluar dari ruangan begitu. Dan ada pelapor yakni Joko Widodo yang ternyata kalau untuk urusan hukum nggak mau datang ya. Tapi kalau urusan diskusi media diundang Kompas, datang walaupun sejam, ngomong ngecapruk ya tentang AI dan sebagainya begitu. Tapi untuk urusan yang dia sendiri melaporkan klien kami gitu, dia tidak pernah hadir. Dan ini sekali lagi membuktikan memang tidak ada sisi kenegarawanan yang ada pada saudara Joko Widodo begitu. Dan kuasa hukum yang mendampingi setidaknya ada 4 yang mendampingi kuasa hukum dari saudara Joko Widodo. Jadi nggak fair juga begitu ya, kalau dari Joko Widodo 1 orang didampingi 4, sementara dari kami 1 orang hanya maksimum 2 kuasa hukum begitu. Kemudian ada namanya Andi Kurniawan selaku pelapor. Kemudian ada juga pelapor lainnya namanya Maret Samuel Sweken, itu juga hadir sebagai terlapor Dumas kalau dalam konteks gelar perkara khusus. Dalam konteks kasus ijazah palsu ini dia sebagai pelapor. Jadi untuk diketahui ada 4 laporan yang dikonsolidasi oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama dari Lecumanan, kemudian yang kedua dari saudara Joko Widodo, yang ketiga dari Andi Kurniawan, dan yang keempat dari Maret Samuel Sweken gitu. Kemudian memang ada orang yang tidak jelas legal standingnya tapi sering ngikuti kasus ini, bahkan seolah-olah dialah yang punya perkara, yakni saudara Andi Aswan dari Coman. Nah saat itu memang saya persoalkan, dan kepala bagian ya dari pengawas penyidik kemudian juga mempersoalkan, dan akhirnya saudara Andi Aswan meninggalkan ruangan. Kalau bahasa anak sekarang ya diusir keluar gitu. Tapi mereka selalu klarifikasi, kami tidak keluar ya, kami keluar dari ruangan dengan baik. Iya, kalau bahasa di dalam forum resmi kan nggak mungkin keluar lu kan, nggak mungkin begitu gitu. Tapi yang jelas kita persoalkan legal standingnya dan akhirnya keluar dari ruangan. Dan sorenya ternyata ada di sesi kedua juga 2 orang lagi yang dikeluarkan dari ruangan. Baik, itu dari sisi pihak-pihak yang hadir begitu. Adapun secara substansi, pertama dibuka oleh AKBP Mihardi Mirwan dan menjelaskan susunan acara dalam proses gelar perkara khusus. Ada pembukaan, ada sambutan dari pimpinan gelar perkara khusus yakni Kombes Pol Iman Imanuddin. Kemudian dilanjutkan paparan dari penyidik tentang deskripsi kasus, dan ini yang kami juga selamat datang Bang
Ahmad Yani, kami persilahkan untuk menempatkan diri. Kalau masih ada yang di depan, saling geser mungkin. Nah. Bang, lanjut, ya. Oh, ada lagi tambah ya, baik. Ya, jadi kami menduga tadinya akan ada gelar bukti yang dijejer sehingga kami bisa melihat. Ya, tetapi ternyata tidak, hampir sama repetisi apa yang terjadi di Bareskrim Mabes Polri, yakni hanya mendeskripsikan kasus dan apa saja yang sudah dilakukan oleh penyidik. Dan dalam kesempatan itulah Pak Roy yang kemarin konferensi pers menyatakan ternyata pasal-pasal yang sebelum ini dibantah oleh Joko Widodo tidak dilaporkan. Dari LP yang diterima oleh saudara Joko Widodo terbukti bahwa seluruh pasal itu memang diketahui dan dikehendaki oleh saudara Joko Widodo karena dia tekan juga di bukti LP-nya, begitu ya. Nah, apa saja pasal-pasalnya? Jadi ada dua klaster pertama dan klaster kedua. Klaster pertama ini pihak-pihak yang dijadikan tersangka ada Egy Sujana, ada Kurniati Royani, ada Rizal Fadilah, ada Rustam Effendi, ada Damai Hari Lubis. Klaster kalau kami sebut ini klaster aktivis, ada 5 orang. Nah, ini pasalnya ada beberapa pasal. Yang pertama 160 KUHP tentang penghasutan, kedua 28 E2 Undang-Undang ITE tentang apa? Menyebarkan kebencian dan permusuhan. Kemudian yang ketiga ada beberapa pasal yang sebenarnya tidak layak dilaporkan oleh para pelapor yang bukan pemilik ijazah karena delik aduan. Apa itu? Yakni 310 KUHP, 311 KUP, 27A Undang-Undang ITE yang ini delik aduan tentang pencemaran dan fitnah, ternyata ikut masuk dalam pasal-pasal di klaster pertama yang dilaporkan bukan oleh saudara Joko Widodo. Ya. Jadi dikumulasi semuanya dikenakan pasal fitnah. Tapi untuk klaster pertama yang membedakan spesial untuk klaster pertama adalah 160 KUHP tentang penghasutan, 28 E2 Undang-Undang ITE, dan ya dua itu yang berbeda. Selebihnya sama ya, 310, 311, 27A Undang-Undang ITE. Kemudian klaster yang kedua ada 3 orang, yakni Pak Roy Suryo, Bung Rismon Sianipar, dan Ti Fauzia Tiasuma. Ini pasalnya sama juga, ada 310 KUHP, 311 KUHP ini tentang pencemaran dan fitnah, dan 27A Undang-Undang ITE. 27A Undang-Undang ITE itu menyerang kehormatan melalui sarana ITE. Ya hampir sama, ancamannya semuanya 4 tahun sama dengan 311. Ya kalau 310 kan cuma 9 bulan begitu. Kemudian yang kedua, pasal yang ini yang kita sebut selundupan dan ternyata ada di LP saudara Joko Widodo, yakni apa? Pasal 35 Undang-Undang ITE tentang manipulasi data elektronik yang ancaman pidananya 12 tahun penjara, dan pasal 32 Undang-Undang ITE yang disebut oleh Polda sebagai pasal editing terhadap dokumen elektronik tanpa izin pemiliknya, begitu. Nah, itu yang dijelaskan oleh penyidik. Kemudian penyidik memaparkan dalam bentuk slide, ya cuma 1 atau 2 slide ya. Kadang-kadang di zoom, kadang-kadang di slide-nya itu diperbesar begitu. Setidaknya yang dijelaskan adalah tadi selain pelapor adalah jumlah bukti. Jumlah bukti sebenarnya juga sudah kita ketahui dari kepala apa ya? Biro Humas Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jadi sebagaimana kita ketahui ada sekitar 700-an bukti, 130-an saksi, 22 lebih ya, 22 atau 24 ahli. Nah itu saja. Memang di dalam paparan diketahui ada ahli apa saja. Ada ahli bahasa, ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi, dan seterusnya begitu. Kemudian dijelaskan pula pasal-pasal yang tadi saya sudah sebutkan, dan setelah sesi pemaparan itu baru masuk sesi apa yang menjadi keluhan dari tim kami yang melakukan Dumas atau pendumas. Memang ada beberapa yang menyampaikan di sesi pertama, perwakilan Bang Egy dan perwakilan dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dari kami yang mengajukan evaluasi kritik terhadap gelar perkara khusus itu ada saya, ada Bung Gafur Sangaji, ada Bang Petrus Celestinus. Kemudian 3 prinsipal juga mengajukan, yakni ada Bang Rustam Effendi, Bang Rizal Fadilah, dan Bu Kurnia. Terakhir juga Bu Untung Susiasi juga ikut menyampaikan pandangan. Apa yang kami sampaikan dalam proses itu? Jadi begini ya, gelar perkara khusus itu adalah mekanisme untuk mengevaluasi kinerja penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Evaluasi ini bersifat internal,
Karena itu nanti produk akhirnya adalah rekomendasi. Mirip dengan pra peradilan. Kalau pra peradilan itu mengevaluasi kinerja penyidik dari eksternal melalui lembaga peradilan, mekanismenya adalah pra peradilan. Yang bentuk evaluasi itu adalah apakah penetapan tersangka itu dianggap sah atau justru tidak sah. Jika sah berarti penyidikan bisa berlanjut, jika tidak sah maka putusan hakim pra peradilan bersifat final and binding, wajib dilaksanakan oleh penyidik sehingga perkara harus dihentikan. Adapun kalau gelar perkara khusus, hasil akhirnya adalah rekomendasi. Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan unsur-unsur yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara untuk menganalisanya ada 3 hal. Pertama dari aspek kewenangan, kedua aspek prosedur, ketiga aspek substansi. Aspek kewenangan, apakah penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan kewenangannya atau dilakukan secara sewenang-wenang, abuse of power. Aspek prosedur adalah apakah tahapan proses dalam melakukan penyelidikan, ditingkatkan penyidikan, ditingkatkan penetapan tersangka itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik KUHP, Perkapolri, termasuk putusan-putusan undang-undang yang berkaitan dengan KUHP, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip Romawi 13 tahun 2014, di mana di sana ada kewajiban bagi penyidik untuk memeriksa calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Aspek substansi tentu saja apakah materi-materinya yang diperiksa itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan penyidik untuk menetapkan tersangka itu sudah sah. Nah, produk akhirnya rekomendasinya ada 2. Apabila penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dinilai oleh bagian pengawas penyidikan Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rekomendasinya adalah dipersilahkan atau direkomendasikan untuk melanjutkan penyidikan pada tahap selanjutnya. Yang kedua, apabila proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik dinilai oleh bagian pengawas penyidik bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direkomendasikan untuk dihentikan dan kepada Direktur Tindak Pidana Kriminal Umum Polda Metro Jaya direkomendasikan untuk menerbitkan SP3. Apa itu SP3? Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Itu ya. Nah, kemarin yang kami sampaikan apa saja problemnya. Yang pertama dari tahapan itu memang ada tahapan yang meloncat, yakni ada 1 dari 8 tersangka ditetapkan sebagai tersangka padahal tidak pernah diperiksa dalam proses penyidikan. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa frasa yang dimaksud di dalam KUHP tentang bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang menjadi tersangka dalam proses penyidikan adalah terpenuhnya 2 alat bukti, dan salah satu konfirmasi terpenuhnya 2 alat bukti adalah dengan melakukan tindakan pemeriksaan terhadap calon tersangka limitatif. Ini perintah putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 21 garing PUU strip Romawi 13 garing 2014, kalau nggak salah diputus di 18 April 2015, jadi masuk 2014, divonis 2015. Dan ini berimplikasi tidak hanya kepada seorang tersangka tapi keseluruhan, karena paket penyelidikan dan penyidikan disatukan dalam satu berkas. Pemberitahuan pengumuman tersangka diberikan kepada kami, klien kami ini juga dalam satu kesatuan. Tidak Pak Roy dikirimi sendiri, Bu Kurnia sendiri, nama sendiri, enggak, tetapi 8 nama ini semuanya dalam satu paket proses penyelidikan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Memang paket ini kemudian oleh penyidik dibuat 2 klaster. Silakan rekan sejawat. Ini Bang Abdul Ghafur Sangaji ya. Saya lanjutkan. Yang kedua, klaster apa yang kami sebut sebagai akademisi ya. Klaster pertama kami sebut aktivis, klaster kedua disebut akademisi, begitu. Selanjutnya kami juga sudah sampaikan kritik soal bagaimana ada 3
orang yang ditetapkan tersangka padahal substansi pemeriksaannya belum masuk kepada perkara atau pokok-pokok peristiwa apa yang dipersoalkan oleh penyidik sehingga ketiga orang ini naik menjadi tersangka. Siapa saja? Pertama, Kurnia Triroyani, kedua, Rizal Fadila, ketiga, Roy Suryo. Apa problemnya? Kurnia Triroyani dan Rizal Fadila pada tingkat penyidikan sebelum diperiksa dan diambil keterangan itu sempat menanyakan ijazah aslinya mana atau ijazah yang disebut asli, tapi tidak diberikan oleh penyidik dan akhirnya tidak dilakukan pemeriksaan dari substansi perkara. Kenapa? Karena setiap pertanyaan dalam berita acara pemeriksaan yang tebal itu hanya dijawab, saya baru akan menjawabnya setelah ditunjukkan kepada saya ijazah Joko Widodo. Artinya belum masuk materi pokok perkara pada pemeriksaan BAP Kurnia Triroyani dan Rizal Fadila. Sementara terhadap Roy Suryo, karena panggilan limitatif pada satu peristiwa tertentu dan di tempat tertentu, ketika persoalan yang dipertanyakan justru keluar dari surat panggilan, peristiwa-peristiwa yang tidak relevan, tidak berkenaan, bahkan tidak sesuai dengan kapasitas seorang Roy Suryo karena tidak hadir dalam setiap video yang ditunjukkan. Karena saksi di dalam KUHP itu diatur adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa dan bisa menerangkan alasan kenapa ada dalam peristiwa itu. Dan karena semua yang peristiwa disodorkan Pak Roy Suryo saat itu tidak ada dalam peristiwa, jadi juga semuanya ditolak. Artinya juga belum sampai pada substansi materi pemeriksaan. Jadi kalau Egy Sujana itu secara formil dan material belum diperiksa sama sekali, Kurnia Triroyani, Rizal Fadila, dan Roy Suryo itu secara material belum masuk pada pokok pemeriksaan. Kemudian kami juga kemarin sampaikan kritik terkait adanya sejumlah tersangka yang profesinya sebagai advokat. Ada 3, inisialnya BHL, ES, termasuk ya KTR ya. Tiga-tiganya advokat dan saat itu sedang menjalankan fungsi profesi sebagai advokat. Dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat khususnya pasal 5 ditegaskan 3 hal. Pertama, advokat itu adalah penegak hukum sama dengan polisi, jaksa, juga hakim. Yang kedua, ada imunitas advokat dalam menjalankan profesi, di mana ditegaskan bahwa seorang advokat dalam menjalankan pekerjaannya untuk membela kliennya dengan itikat baik tidak boleh ya diperkarakan baik secara pidana maupun perdata. Dan yang ketiga, itikat baik dalam menjalankan perkara itu yang menjadi dasar bahwa advokat tadi memiliki imunitas. Dan itu yang kemudian belum pernah dilakukan klarifikasi kepada organisasi advokat tempat bernaung ketiga orang ini. Karena di setiap organisasi advokat itu ada namanya Dewan Kehormatan Advokat, yang dimana Dewan Kehormatan tadi ketika penyidik hendak memanggil seorang advokat maka dia harus bertanya kepada organisasi advokat dan nanti meminta kepada organisasi tadi untuk menjelaskan apakah peristiwa yang hendak ditanyakan kepada advokat ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab profesi advokat atau di luar kompetensi atau tugas dan tanggung jawab profesi. Maka Dewan Kehormatan Advokat dari organisasi advokat akan menjawab surat dari polisi dengan 2 jawaban. Yang pertama, apabila Dewan Kehormatan Advokat menjelaskan bahwa peristiwa yang hendak ditanyakan kepada advokat itu tidak dan bukan bagian dari tugas profesi seorang advokat, maka Dewan Kehormatan Advokat memberikan rekomendasi mempersilahkan penyidik untuk memanggil advokat yang bersangkutan. Yang kedua, apabila Dewan Kehormatan Advokat menjelaskan bahwa peristiwa ditanyakan adalah masuk dan terkategori tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya, maka polisi tidak boleh memeriksa, tapi dipersilahkan mengajukan pengaduan dari siapa yang dirugikan oleh tindakan advokat dan akan diproses di Dewan Kode Etik Advokat. Jadi seperti itu. Dan ini konfirmasi ini diadakan atau tidak, setidaknya adalah ada dokumen dari polisi yang menanyakan itu kepada organisasi advokat. Itu hal-hal yang kemarin menjadi persoalan yang kita berdebatkan, yang memang tidak mendapatkan jawaban karena sesi tanggapan itu hanya internal mereka. Kemudian dari kubu Joko Widodo dan seterusnya. Nah, memang ada satu sesi yang menarik, yakni sesi di mana akhirnya kami meminta
Bukti itu menurut Budi Aris Setiaji, dia ditunjukkan bukti itu di rumah Joko Widodo pada sekitar bulan Juli ya kalau nggak salah ya. Oh, Oktober. Ya, Jumat 24 ya. Oh, 25 atau 24 itu? Oh, berarti 24-nya nanti ditipu ya. Dia menyatakan sudah ditunjukkan dan asli. Sementara pada tanggal 23 Julinya itu hari Rabu 23 Juli barang itu disita oleh penyidik Polda Metro Jaya saat melakukan pemeriksaan lanjutan kepada saudara Joko Widodo di Solo, karena saudara Joko Widodo mengaku sakit dan tidak bisa ke Jakarta, maka polisi yang ngalah ke Solo. Tapi sakitnya saudara Joko Widodo itu unik. Untuk ke Jakarta, keluar kota untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pro justisia tidak bisa. Tapi kalau nggak salah Kongres PSI itu di Jogja ya? Oh ya, Kongres PSI keluar untuk memberikan orasi begitu. Jadi sakitnya unik ini ya. Sakitnya kalau ketemu polisi itu nggak bisa. Tapi kalau untuk kongres, atau Kompas TV, wawancara media sehat. Tapi yang nggak sehat juga sih bisa kita lihat gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Makanya kami meminta untuk memastikan apakah benar barang bukti itu ada, apakah benar barang bukti itu sudah disita. Jadi konteksnya akhirnya itu. Nah, sebelumnya kuasa hukum dari saudara Joko Widodo, Yakub Hasibuan, berkeberatan dan minta agar jangan ditunjukkan barang bukti itu kecuali nanti saja di pengadilan. Itu. Tapi akhirnya ada ditengahi oleh Butatun ya kalau nggak salah namanya, dari Ombudsman, yang menjelaskan bahwa demi transparansi, dan inilah objek yang kami awasi dari Ombudsman, pengawasan tentang kinerja pelayanan kepolisian apakah dalam melakukan penyidikan itu transparan, maka sebaiknya ya rekomendasi dari Ombudsman barang bukti itu ditunjukkan. Penunjukan barang bukti itu tidak dalam konteks untuk mendeskripsikan atau menyimpulkan hasil atau palsu, tidak, tapi hanya untuk membuktikan barang bukti itu sudah disita oleh penyidik. Akhirnya dalam situasi yang dramatis ya Bu Kurnia, kita semua dramatis, kita bertanya-tanya kira-kira barangnya apa sih kok diumpetin terus gitu ya. Akhirnya ada proses pengabadian, buka segel, dan pengabadiannya juga bukan oleh kita, ini hampir sama media yang ada di Solo, boleh melihat tapi nggak boleh foto raba dan seterusnya. Dibuka oleh penyidik, kita hanya diperlihatkan, dan dalam konteks diperlihatkan itu kita hanya membenarkan bahwa barang bukti itu ada dan disita, itu saja. Jadi tidak dalam konteks apakah itu asli atau palsu, karena selama ini di beberapa media kubu Joko Widodo memframing, oh udah selesai mereka, udah skakmat, buktinya asli, mereka nggak bisa ngomong-ngomong. Putusan asli atau tidak itu nanti di pengadilan. Bahwa kubu Jokowi tetap yakin itu asli, biarkan saja. Dan kubu Pak Roy Suryo justru makin meyakini itu palsu juga. Kenapa? Karena saya sendiri begitu melihat, ya tadinya saya overestimate, saya pikir ada barang yang baru begitu ya. Misalkan fotonya itu foto Maradona gitu ya, fotonya siapa, ternyata ijazah itu ya sama dengan yang diupload Dian Sandi. Ada foto seorang laki-laki berkumis tipis manis gitu ya, dengan bibir tertentu ya, dengan mata tertentu yang sama yang selama ini sudah kita lihat, yang menurut Bang Rustam Effendi itu bukan foto Jokowi. Nah nanti dijelaskan, iya kan? Berarti saya makin yakin itu palsu. Iya, Bang Rustam kemarin. Ya, nanti dijelaskan Bang Rustam ya. Jadi sekali lagi, tidak ada yang punya kesimpulan, punya basis hukum untuk menyimpulkan itu asli. Kenapa? Pertama, forum gelar perkara khusus bukanlah forum pembuktian. Kedua, forum gelar perkara khusus tidak berwenang untuk menentukan asli atau tidak. Ketiga, klaim-klaim asli itu hanya dari kubu saudara Joko Widodo. Itu ya. Nah, setelah itu fase sesi pertama selesai,
Sesi kedua sebenarnya juga sama, merepetisi, cuman penyampaiannya beda. Kalau sebelumnya dari 3 ada Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia juga Pak Rustam, ada Pak Roy, ada Pak Rismon, ada Tifauzia Tiasuma. Kemudian ada 2 ahli yang seharusnya Prof Tono ya ikut hadir untuk kedua memaparkan. 3 ahli bahkan. Kemudian ada yang kedua Dr. Ridho Rahmadi ya, dan Pak Didit. Nanti Pak Roy bisa menceritakan. Nah, intinya apa? Intinya kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa gelar perkara khusus itu bukan forum untuk menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Gelar perkara khusus itu hanya bagian tahapan sebelum penyidikan. Kubu Joko Widodo meyakini ijazah itu asli. Sebelum gelar pun memang begitu, gitu loh. Sementara kubu Roy Suryo tetap dalam kesimpulan hasil penelitian sebelumnya bahwa ijazah yang disita tersebut adalah 99,9% palsu gitu. Jadi kalau mau fair bagaimana? Ya sudah ditengahi. Objek itu dikeluarkan, diperiksa bareng-bareng, diuji bareng-bareng dengan mekanisme yang disepakati bareng-bareng, dengan metode yang disepakati bareng-bareng. Kesimpulan apapun para pihak harus tunduk. Itu baru fair. Nggak boleh polisi meriksa sendiri di ruang tertutup, ruang gelap. Sementara Pak Roy ini dituduh melakukan fitnah dan pencemaran karena objeknya bukan yang dipegang Jokowi, bukan yang dimiliki oleh penyidik. Tinggal 1 langkah saja kan. Ya sudah, beri akses kepada klien kami Pak Roy Suryo, Pak Rismon dan yang lainnya untuk menguji. Ini yang akan menutup perbedaan pandangan, klaim yang berbeda. Tapi sepanjang itu belum dilakukan, maka jangan salahkan atau Pak Roy Suryo tetap saja dalam kesimpulan 99,9% palsu. Apa yang melatar belakangi? Ya karena objek yang kami lihat bareng-bareng, saya juga melihat itu ya ijazah yang fotonya yang selama ini beredar, yang ada di Dian Sandi, yang ada di KPU, yang ada di KPUD, yang sudah susah payah akhirnya dikeluarkan oleh otoritas penyelenggara pemilu itu. Nah karena itu yang terakhir kami nanti ingin membacakan sikap resmi kami terhadap proses gelar perkara khusus. Namun sebelum pembacaan itu kami punya kesimpulan. Proses penyidikan ini cacat prosedur. Nggak mungkin ada orang ditetapkan tersangka belum diperiksa sebagai calon tersangka. Terlepas alasannya saat itu sakit, itu hal yang lain. Yang jelas belum diperiksa. Jadi nggak boleh, oh kan yang penting udah dipanggil. Enggak. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan harus diperiksa, bukan cuma dipanggil. Karena itu rekomendasi yang kita tuntut dari proses gelar perkara khusus adalah rekomendasi penghentian penyidikan, rekomendasi kepada kepolisian agar bisa menerbitkan SP3. Demikian pengantar dari saya kembalikan kepada Bang San. Terima kasih Bang San.